Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman para pejuang ASN. Hari ini kita akan melakukan simulasi soal untuk kompetensi tenaga kesehatan. Formasi jabatannya adalah perawat terampil. Ini untuk P3K teman-teman ya, dan sudah bagian kelima teman-teman. Jadi bagian kelima ini nanti akan ada sebanyak 80 soal yang akan kita simulasikan. Kemudian semua soal disusun sudah berdasarkan materi pokok atau kisi-kisi dari Menpan RB. Nah, gitu ya. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja masuk ke simulasi soal yang pertama. Seorang perawat menghadapi konflik antara memberikan informasi yang benar kepada pasien dan menjaga harapan pasien tetap tinggi. Prinsip etika yang diuji adalah A. Justice vs autonomy, B. Veracity vs beneficence, C. Fidelity vs non-maleficence, D. Autonomy vs beneficence, atau E. Justice vs veracity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya. Veracity mengacu pada kejujuran, sementara beneficence berfokus pada melakukan yang terbaik untuk pasien, yang dapat mencakup mempertimbangkan dampak emosional dan dari informasi. Nah, jadi jawabannya yang B ya. Veracity vs beneficence. Selanjutnya, seorang perawat mengutamakan distribusi sumber daya kesehatan yang adil. Ini mencerminkan prinsip A. Autonomy, B. Beneficence, C. Non-maleficence, D. Justice, atau E. Fidelity. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D ya, Justice. Pembahasan Justice mengacu pada keadilan dalam distribusi sumber daya, layanan, dan peluang kesehatan. Jadi jawabannya yang Justice. Selanjutnya, dalam praktik keperawatan, menjaga janji kepada pasien adalah bagian dari prinsip A. Veracity, B. Fidelity, C. Beneficence, D. Autonomy, atau E. Justice. Jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, fidelity mengacu pada kewajiban untuk memegang janji dan komitmen kepada pasien. Jadi jawabannya yang fidelity. Selanjutnya, perawat memutuskan untuk menghentikan perawatan yang dianggap tidak memberikan manfaat kepada pasien. Prinsip etika yang berlaku adalah A. Non-maleficence, B. Beneficence, C. Justice, D. Veracity, atau E. Autonomy. Jawabannya adalah yang A. Pembahasan non-maleficence berarti menghindari tindakan yang dapat membahayakan pasien, termasuk menghentikan intervensi yang tidak lagi bermanfaat. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Non-maleficence. Selanjutnya, pasien meminta perawat untuk tidak memberitahu keluarganya tentang diagnosisnya. Perawat harus mempertimbangkan prinsip A. Justice, B. Veracity, C. Fidelity, D. Autonomy, atau E. Beneficence. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang D. Pembahasan permintaan pasien harus dihormati sesuai dengan prinsip autonomi, selama tidak ada bahaya serius yang mengancam pasien atau orang lain. Jadi jawabannya yang D, autonomi. Selanjutnya, perawat memberikan obat yang salah kepada pasien, meskipun resep dokter telah ditulis dengan jelas. Ini adalah contoh dari fraud, B. Negligence, C. Battery, D.
D. Assault. E. Breach of confidentiality. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang B. Kelalaian terjadi karena perawat gagal melaksanakan tugasnya sesuai standar profesional ya, atau di sini adalah negligence ya. Selanjutnya, seseorang menuduh perawat menggunakan kekerasan verbal yang menyebabkan ketakutan akan serangan fisik. Tindakan ini disebut A. Battery, B. Assault, C. Defamation ya, D. Negligence, atau E. Breach of duty. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu yang B ya teman-teman. Pembahasan assault adalah ancaman, tindakan fisik, atau verbal yang menyebabkan ketakutan pada korban tanpa perlu ada kontak fisik. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, perawat yang secara salah melaporkan pasien kepada pihak berwenang karena penyalahgunaan narkoba dapat dikenai A. Battery, B. Assault, C. Defamation, D. Fraud, atau E. Negligence. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan defamation terjadi karena ketika seseorang menyebarkan informasi yang merugikan reputasi orang lain tanpa bukti. Selanjutnya, ketika seorang perawat gagal mendapatkan informed consent sebelum melakukan tindakan medis, ini dapat menyebabkan tuduhan A. malpraktik, B. assault, B. battery, D. fraud, atau E. negligence. Jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, battery terjadi karena tindakan dilakukan tanpa persetujuan pasien. Di yang C ya. Selanjutnya, perawat yang gagal memberikan informasi penting tentang prosedur kepada pasien melanggar prinsip A. confidentiality, B. veracity, C. informed consent, D. fidelity, atau E. justice. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan informed consent mencakup kewajiban perawat untuk memberikan informasi yang relevan agar pasien dapat membuat keputusan yang berpengetahuan. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, seorang pasien muslim menolak perawatan yang melibatkan kontak fisik dengan perawat lawan jenis. Tindakan perawat adalah A. menjelaskan bahwa perawat tidak memiliki bias gender, B. mengabaikan permintaan karena alasan profesional, C. mengatur agar perawatan diberikan oleh perawat dengan jenis kelamin yang sesuai, D. memberitahu pasien bahwa kontak fisik tidak dapat dihindari, atau E. menyarankan pasien untuk mencari fasilitas kesehatan lain. Jawabannya adalah yang C. Pembahasan menghormati preferensi gender pasien adalah bagian dari praktik peka budaya. Selanjutnya, pasien dari budaya tertentu meminta agar perawat tidak membahas prognosis buruk kepada mereka. Tindakan etis yang sesuai adalah A. menghormati permintaan pasien dan tidak mengungkapkan prognosis, B. menjelaskan pentingnya mengetahui prognosis untuk mengambil keputusan, C. melibatkan keluarga dalam diskusi prognosis, D. mengabaikan permintaan pasien demi transparansi, atau E. menolak merawat pasien karena konflik etika. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasannya,
Peka budaya berarti menghormati preferensi komunikasi pasien, terutama dalam hal informasi medis. Jadi jawabannya yang A ya, tetap menghormati permintaan pasien dan tidak mengungkapkan prognosis. Selanjutnya, ketika merawat pasien dengan latar belakang budaya yang tidak akrab, langkah pertama yang harus dilakukan perawat adalah A. Mempelajari seluruh budaya pasien, B. Mengajukan pertanyaan tentang preferensi pasien, C. Menerapkan standar perawatan universal, D. Menggunakan pendekatan berbasis asumsi, atau E. Merujuk pasien ke tenaga medis lain. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B ya. Pembahasannya, pendekatan peka budaya dimulai dengan bertanya dan memahami kebutuhan spesifik pasien secara langsung ya. Jadi jawabannya bisa melakukan pengajuan pertanyaan tentang preferensi pasien. Selanjutnya, perawat yang melibatkan keluarga pasien dalam perawatan untuk menghormati nilai budaya menunjukkan penerapan konsep A. Cultural imposition, B. Cultural competence, C. Cultural bias, D. Cultural stereotyping, atau E. Cultural ethnocentrism. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasannya, cultural competence mencerminkan kemampuan perawat untuk memahami dan menghormati nilai budaya pasien. Jadi jawabannya yang B ya, cultural competence. Selanjutnya, pasien meminta waktu tambahan untuk berdoa sebelum menjalani prosedur. Tindakan yang peka budaya adalah A. Menolak karena jadwal yang ketat, B. Meminta pasien untuk melakukannya setelah prosedur, C. Memberikan waktu yang diminta sesuai kebutuhan pasien, D. Mengabaikan permintaan pasien, E. Menunda prosedur tanpa diskusi. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, memenuhi kebutuhan pasien, kebutuhan spiritual pasien adalah bagian dari perawatan peka budaya. Jadi, tetap menghormati, kemudian memberikan waktu yang diminta sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya, perawat yang memberikan perawatan paliatif untuk pasien terminal bertujuan untuk A. Menyembuhkan penyakit, B. Mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup, C. Mempercepat proses penyembuhan, D. Mengajarkan keterampilan hidup mandiri, atau E. Meningkatkan aktivitas fisik pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan perawatan paliatif fokus pada kenyamanan dan kualitas hidup pasien terminal. Jadi jawabannya yang B ya. Mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya, perawat dalam keperawatan medikal bedah harus menguasai A. Manajemen pasien dengan gangguan psikososial, B. Teknik pemberian terapi okupasi, C. Prosedur aseptik untuk mencegah infeksi, D. Konseling pasien dengan depresi, atau E. Program rehabilitasi komunitas. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasannya, prosedur aseptik adalah keterampilan dasar dalam keperawatan medikal bedah. Jadi yang C ya, prosedur aseptik untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, dalam keperawatan anak, penting untuk mempertimbangkan bahwa anak-anak A. Tidak memiliki kebutuhan psikologis, B. Membutuhkan perawatan yang sama seperti orang dewasa, C. Memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda, D. Tidak perlu diberi informasi tentang kondisi mereka, atau E. Harus selalu diberi keputusan oleh orang tua. Jawabannya adalah yang
Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C ya teman-teman. Pembahasan keperawatan anak mempertimbangkan perkembangan psikologis dan fisik anak. Jadi jawabannya yang C, memiliki kebutuhan perkembangan yang berbeda. Selanjutnya, dalam keperawatan maternitas, perawat memberikan edukasi tentang A. Penanganan penyakit menular pada lansia, B. Teknik rehabilitasi untuk pasien cedera olahraga, C. Pemberian ASI eksklusif kepada ibu baru, D. Penyuluhan tentang kesehatan mental pada remaja, atau E. Pencegahan cedera pada pasien ICU. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan keperawatan maternitas mencakup edukasi tentang pemberian ASI dan perawatan bayi. Jadi jawabannya adalah pemberian ASI eksklusif kepada ibu baru yang C. Selanjutnya, perawat yang bekerja di unit NICU ya atau Neonatal Intensive Care Unit membutuhkan keterampilan dalam A. Manajemen pasien dengan gangguan psikososial, B. Pemberian terapi okupasi pada pasien lansia, C. Perawatan intensif bayi prematur, D. Penyuluhan komunitas tentang kesehatan reproduksi, atau E. Penanganan pasien dengan penyakit menular. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan keperawatan NICU ya fokus pada perawatan bayi baru lahir dengan kondisi kritis atau prematur. Jadi jawabannya yang C. Selanjutnya, perawat kepala memberikan arahan kepada stafnya untuk mencapai tujuan perawatan pasien. Fungsi manajerial yang diterapkan adalah A. Planning, B. Organizing, C. Directing, D. Controlling, atau E. Evaluating. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan directing adalah fungsi manajerial yang melibatkan pengarahan, supervisi, dan motivasi staf untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi jawabannya yang C ya, directing. Selanjutnya, dalam penyusunan jadwal kerja staf, perawat kepala memastikan pembagian tugas adil dan sesuai kompetensi masing-masing. Ini mencerminkan fungsi A. Planning, B. Organizing, C. Leading, D. Controlling, atau E. Delegating. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan organizing mencakup pembagian sumber daya dan tugas-tugas secara terstruktur agar efisien dan efektif. Jadi jawabannya adalah yang B. Selanjutnya, perawat kepala memimpin rapat untuk mengidentifikasi masalah dalam praktik keperawatan. Ini merupakan bagian dari fungsi A. Planning, B. Controlling, C. Directing, D. Evaluating, atau E. Problem solving. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang A ya. Pembahasan planning adalah langkah awal untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan strategi untuk mencapainya. Jadi jawabannya yang A, planning. Selanjutnya, seseorang perawat kepala memantau apakah prosedur standar operasional atau SOP diikuti dengan benar oleh staf. Fungsi manajemen yang dilakukan adalah A. Planning, B. Organizing, C. Leading, D. Controlling, atau E. Delegating. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah D. Pembahasan controlling mencakup pengawasan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan sesuai rencana dan standar. Jadi jawabannya yang D. Selanjutnya,
Perawat kepala memberikan tanggung jawab kepada staf junior untuk menangani pasien dengan supervisi langsung. Ini adalah contoh dari A. Directing, B. Delegating, C. Evaluating, D. Controlling, atau E. Empowering. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan delegating adalah proses pemberian tanggung jawab kepada staf dengan mempertimbangkan kompetensinya. Jadi jawabannya yang B ya, delegating. Selanjutnya, perawat yang mempublikasikan hasil penelitian keperawatan di jurnal ilmiah sedang menjalankan fungsi A. Administrator, B. Peneliti, C. Edukator, D. Advokat, atau E. Evaluator. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang B. Pembahasan mempublikasikan hasil penelitian adalah bagian dari tanggung jawab seorang perawat sebagai peneliti. Jadi jawabannya B. Selanjutnya, prinsip etika penelitian yang mengharuskan peserta memahami sepenuhnya tujuan dan resiko penelitian disebut A. Autonomy, B. Justice, C. Informed consent, atau D. Confidentiality, E. Non-malfeasance. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan informed consent memastikan peserta penelitian memberikan persetujuan yang bebas dan berdasarkan informasi lengkap. Jadi yang C ya. Pembahasan selanjutnya maksudnya, ketika perawat mengevaluasi efektivitas program pelatihan yang telah diberikan, fungsi yang dijalankan adalah A. Edukator, B. Peneliti, C. Evaluator, D. Administrator, atau E. Konsultan. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan evaluator bertanggung jawab menilai keberhasilan program pelatihan berdasarkan kriteria tertentu. Jadi yang C ya. Selanjutnya, penelitian kualitatif dalam keperawatan biasanya digunakan untuk A. Menentukan hubungan sebab akibat, B. Mengukur efektivitas intervensi, C. Mengeksplorasi pengalaman atau persepsi pasien, D. Menguji hipotesis, atau E. Menentukan variabel kuantitatif. Jawabannya adalah yang kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena melalui pengalaman individu. Nah, jadi jawabannya yang C ya, mengeksplorasi pengalaman atau persepsi pasien. Selanjutnya, perawat yang melaksanakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan staf sedang memenuhi standar A. Kepemimpinan, B. Pendidikan profesional, C. Penelitian akademik, D. Administrasi layanan, atau E. Pelayanan pasien. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pendidikan profesional mencakup pelatihan berkelanjutan untuk memastikan staf tetap kompeten. Jadi jawabannya yang B ya, pendidikan profesional. Selanjutnya, ketika perawat menyelesaikan konflik di tempat kerja dengan mencari solusi yang saling menguntungkan, ini menunjukkan kemampuan dalam A. Emotional regulation, B. Conflict resolution, C. Ethical decision making, D. Delegation, atau E. Time management. Jawabannya adalah kita lihat yang benar adalah yang B ya. Pembahasan kemampuan menyelesaikan konflik dengan pendekatan win-win adalah aspek penting dalam pengembangan profesional. Jadi jawabannya yang B ya, conflict resolution.
Selanjutnya, perawat yang mengakui kesalahan dalam dokumentasi dan segera memperbaikinya menunjukkan A. Accountability, B. Professionalism, C. Integrity, D. Resilience, atau E. Leadership. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar adalah yang A. Pembahasan accountability mencerminkan tanggung jawab atas tindakan sendiri termasuk mengakui dan memperbaiki kesalahan. Jadi jawabannya yang A ya, accountability. Selanjutnya, komponen penting dari integritas profesional dalam keperawatan adalah A. Menjaga rahasia pribadi staf, B. Bertindak sesuai standar etika meskipun tidak diawasi, B. Menyesuaikan aturan untuk kenyamanan pribadi, D. Menghindari konflik dengan cara apapun, atau E. Fokus pada hasil daripada proses. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan integritas mencakup bertindak sesuai dengan nilai dan standar profesional tanpa tergantung pada pengawasan. Jadi jawabannya yang B. Bertindak sesuai standar etika meskipun tidak diawasi. Selanjutnya, perawat yang mendemonstrasikan ketahanan atau resilience ya di tempat kerja akan A. Mengabaikan masalah emosional demi kinerja, B. Meminta dukungan ketika menghadapi tantangan, C. Menghindari situasi sulit, D. Berfokus pada tanggung jawab staf lain, atau E. Mengabaikan kebutuhan pribadi demi tugas. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan resilience mencakup kemampuan untuk bangkit dari kesulitan, termasuk meminta bantuan jika diperlukan ya. Jadi yang B, meminta dukungan ketika menghadapi tantangan. Selanjutnya, ketika perawat melibatkan diri dalam komunitas profesional untuk berbagi pengetahuan, ini mencerminkan A. Advokasi, B. Networking, C. Leadership, D. Critical thinking, atau E. Collaboration ya. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan networking membantu perawat berbagi ide dan mendapatkan dukungan profesional dari kolega. Jadi networking. Selanjutnya, seseorang pasien dengan gagal jantung kongestif menunjukkan edema perifer dan dyspnea. Intervensi prioritas perawat adalah A. Memberikan diuretik sesuai perintah dokter, B. Menyediakan oksigen tambahan, C. Mengangkat tungkai pasien untuk mengurangi edema, D. Mengedukasi pasien tentang diet rendah natrium, atau E. Mencatat masukan dan keluaran cairan pasien. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan dyspnea menunjukkan hipoksia, sehingga memberikan oksigen adalah prioritas untuk memenuhi kebutuhan oksigenasi. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya, pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 menunjukkan tanda-tanda hipoglikemia. Intervensi pertama yang harus dilakukan perawat adalah memberikan 15 gram karbohidrat cepat serap, B. Memanggil dokter, C. Memberikan insulin tambahan, D. Menyuruh pasien beristirahat, atau E. Melakukan pemeriksaan glukosa darah kapiler. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya benar itu adalah yang A. Pembahasan intervensi awal untuk hipoglikemia adalah memberikan karbohidrat cepat serap seperti jus atau permen untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Jadi jawabannya yang A.
memberikan 15 gram karbohidrat cepat serap. Selanjutnya, pasien dengan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ya, mengeluhkan sesak napas. Posisi yang paling membantu adalah A. Posisi terlentang dengan kepala rendah, B. Posisi semi-fowler, C. Posisi fowler tinggi, D. Posisi miring kanan, atau E. Posisi Trendelenburg. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan posisi fowler tinggi membantu memperbaiki ekspansi paru dan mengurangi kesulitan bernapas. Jadi jawabannya yang C ya. Pembahasan selanjutnya. Pasien pasca operasi menunjukkan tanda-tanda trombosis vena dalam atau DVT. Intervensi prioritas perawat adalah A. Memberikan kompres panas pada area yang terkena, B. Menggerakkan ekstremitas pasien untuk meningkatkan sirkulasi, C. Mengangkat ekstremitas yang terkena, D. Memasang kompresi pneumatik, atau E. Melaporkan kondisi pasien kepada dokter. Kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasan DVT adalah kondisi serius yang membutuhkan penanganan medis segera untuk mencegah komplikasi seperti emboli paru. Jadi jawabannya adalah yang E ya, segera melaporkan kondisi pasien kepada dokter agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, pasien dengan ulkus decubitus tingkat 3 memerlukan A. Pembersihan luka dengan air hangat, B. Debridement untuk mengangkat jaringan nekrotik, C. Penggunaan krim antibiotik secara rutin, D. Kompres dingin untuk mengurangi nyeri, atau E. Menghindari mobilisasi pasien. Kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B, teman-teman. Pembahasan pada ulkus decubitus tingkat 3, debridement diperlukan untuk mengangkat jaringan mati agar luka dapat sembuh dengan baik ya. Jadi jawabannya yang B ya. Selanjutnya, pasien hamil dengan diabetes gestasional memerlukan edukasi tentang A. Pentingnya mengkonsumsi suplemen zat besi, B. Membatasi asupan kalori dan gula, C. Resiko hipertensi selama kehamilan, D. Penanganan obesitas postpartum, atau E. Peningkatan asupan cairan. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan edukasi tentang pola makan adalah kunci pengelolaan diabetes gestasional. Ya, jadi jawabannya B. Membatasi asupan kalori dan gula. Selanjutnya, pasien postpartum dengan laktasi gagal memerlukan intervensi seperti A. Pemberian antibiotik profilaksis, B. Pemberian oksitosin intravena, C. Dukungan teknik menyusui yang benar, D. Pemijatan payudara secara agresif, atau E. Penghentian laktasi. Jawaban yang benar adalah yang C. Pembahasan membantu pasien dengan teknik menyusui yang benar dapat memperbaiki produksi dan transfer ASI. Ya. Jadi yang C, dukungan teknik menyusui yang benar. Selanjutnya, pada pasien dengan plasenta previa, tindakan yang harus dihindari oleh perawat adalah A. Memantau tanda vital, B. Melakukan pemeriksaan vagina manual, C. Memberikan edukasi tentang perdarahan,
D. Memastikan istirahat total, atau E. Menjaga hidrasi pasien. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pemeriksaan vagina manual pada plasenta previa dapat menyebabkan pendarahan masif. Jadi ini ya, teman-teman, yang B yang harus dihindari ya, atau tidak boleh. Selanjutnya, pasien dengan kehamilan ektopik menunjukkan tanda ruptur seperti nyeri panggul akut dan perdarahan. Tindakan perawat adalah A. Memberikan analgesik sesuai resep, B. Memantau tanda vital pasien, C. Melaporkan kondisi kepada dokter segera, D. Menginstruksikan pasien untuk istirahat total, atau E. Melakukan kompres dingin pada abdomen. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang C. Pembahasan ruptur kehamilan ektopik memerlukan penanganan medis darurat untuk mencegah komplikasi. Nah, sehingganya harus segera dilaporkan kepada dokter untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, pasien postpartum menunjukkan tanda-tanda depresi berat. Intervensi pertama adalah A. Memberikan konseling individu, B. Melibatkan keluarga dalam perawatan, C. Merujuk pasien ke psikiater, D. Memberikan obat antidepresan, atau E. Menginstruksikan pasien untuk menghindari aktivitas yang melelahkan. Kita lihat jawaban yang benar itu yang C. Pembahasan depresi postpartum berat membutuhkan evaluasi oleh ahli kesehatan mental ya, atau psikiater ya. Jadi jawabannya yang C. Nah, merujuk pasien ke psikiater. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator keberhasilan dalam manajemen nyeri pada anak pasca operasi? A. Anak tidur sepanjang waktu, B. Anak menangis lebih sedikit, C. Anak mampu melakukan aktivitas ringan tanpa kesulitan, D. Anak tidak meminta obat nyeri, atau E. Anak makan dengan porsi besar. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan keberhasilan manajemen nyeri ditunjukkan oleh kemampuan anak untuk beraktivitas dengan nyaman. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Anak mampu melakukan aktivitas ringan tanpa kesulitan. Selanjutnya, manakah yang menjadi prioritas dalam memberikan asuhan keperawatan pada anak dengan gagal jantung kongestif? A. Mengurangi aktivitas fisik anak sepenuhnya, B. Memberikan obat diuretik sesuai instruksi dokter, C. Menjaga anak tetap berbaring sepanjang waktu, D. Mengurangi asupan cairan, atau E. Memberikan diet tinggi lemak. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan diuretik membantu mengurangi beban kerja jantung dengan mengurangi cairan berlebihan. Jadi jawabannya yang B. Memberikan obat diuretik sesuai instruksi dokter. Selanjutnya, apa pendekatan terbaik dalam memberikan edukasi gizi pada keluarga anak dengan malnutrisi? A. Memberikan daftar makanan yang harus dihindari, B. Mengajarkan cara memasak makanan bernutrisi tinggi, C. Mengarahkan keluarga untuk membeli suplemen mahal, D. Memberikan informasi tanpa praktik langsung, atau E. Memaksa keluarga untuk mengikuti diet tertentu. Oke, jawabannya yang B ya. Dari pembahasan praktik langsung, memasak makanan bergizi, memberikan keterampilan yang aplikatif bagi keluarga. Nah, jadi yang B. Mengajarkan cara memasak makanan bernutrisi tinggi. Selanjutnya, pada anak dengan leukemia yang menjalani kemoterapi,
Apa intervensi keperawatan utama? A. Menjaga isolasi ketat untuk mencegah infeksi. B. Memberikan makanan tinggi gula untuk energi. C. Mengurangi asupan cairan harian. D. Menghindari aktivitas fisik sepenuhnya. Atau E. Menghentikan interaksi sosial anak. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan anak dengan leukemia memiliki resiko infeksi tinggi, sehingga isolasi dan kebersihan menjadi prioritas utama. Jadi yang A ya, menjaga isolasi ketat untuk mencegah infeksi. Selanjutnya, apa yang menjadi indikator keberhasilan pemberian asuhan keperawatan pada anak dengan anemia? A. Anak tidak mengeluh lelah sepanjang hari. B. Kadar hemoglobin anak kembali ke nilai normal. C. Anak tidak membutuhkan transfusi darah. D. Anak mampu makan lebih banyak. Atau E. Anak bermain tanpa batas waktu. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, indikator objektif keberhasilan adalah kadar hemoglobin yang normal, menunjukkan peningkatan status kesehatan. Ya, jadi yang B ya, kadar hemoglobin anak kembali ke nilai normal. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam melakukan asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa yang menunjukkan gejala halusinasi pendengaran? A. Mengkonfrontasi pasien terkait halusinasi yang dialami. B. Membiarkan pasien menghadapi halusinasinya sendiri. C. Menjalani komunikasi terapeutik untuk memahami isi halusinasi. D. Memberikan obat antipsikotik tanpa diskusi. Atau E. Memastikan pasien tidak berbicara kepada orang lain. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, komunikasi terapeutik membantu perawat memahami pengalaman pasien dan memberi dukungan emosional tanpa memperkuat halusinasi. Jadi jawabannya yang C ya, menjalin komunikasi terapeutik untuk memahami isi halusinasi. Selanjutnya, intervensi keperawatan prioritas pada pasien dengan resiko bunuh diri adalah A. Memberikan konseling intensif setiap hari. B. Memastikan pasien tidak ditinggalkan sendiri. C. Membatasi akses pasien ke informasi negatif. D. Memberikan aktivitas kelompok untuk mengalihkan perhatian. Atau E. Menghindari pembicaraan tentang keinginan bunuh diri. Jawabannya adalah kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang B. Pembahasan pasien dengan resiko bunuh diri membutuhkan pengawasan ketat untuk mencegah tindakan impulsif yang membahayakan diri sendiri. Jadi jawabannya yang B ya, memastikan pasien tidak ditinggal sendiri. Selanjutnya, pada pasien dengan gangguan depresi berat, prioritas asuhan keperawatan adalah A. Mengajak pasien berpartisipasi dalam kegiatan sosial. B. Memastikan pasien makan dan minum dengan cukup. C. Memberikan tugas harian yang menantang. D. Mengurangi waktu istirahat pasien untuk mencegah tidur berlebihan. Atau E. Memberikan informasi medis secara mendetail. Jawabannya adalah yang B ya. Pembahasannya, depresi berat sering menyebabkan kehilangan nafsu makan. Memastikan kebutuhan nutrisi adalah prioritas untuk menjaga kesehatan fisik ya. Jadi pasien dengan gangguan depresi berat itu prioritas asuhan keperawatannya adalah memastikan pasien makan dan minum dengan cukup. Selanjutnya, apa strategi yang tepat dalam memberikan edukasi kepada keluarga pasien dengan skizofrenia? A. Fokus pada kesalahan keluarga dalam merawat pasien. B. Menekankan pentingnya mengikuti rencana pengobatan.
C. Menghindari diskusi tentang halusinasi pasien. D. Mengurangi interaksi antara keluarga dan pasien. E. Mengajarkan keluarga untuk mengabaikan perilaku pasien. Kita lihat jawabannya benar itu adalah yang B. Pembahasan keluarga memiliki peran penting dalam memastikan pasien mematuhi pengobatan dan menjaga lingkungan yang mendukung pemulihan. Jadi jawabannya yang B ya, menekankan pentingnya mengikuti rencana pengobatan. Selanjutnya, apa yang menjadi prioritas dalam menangani pasien dengan gangguan kecemasan akut? A. Memberikan ruang untuk menyendiri. B. Memastikan pasien dapat tidur sepanjang malam. C. Membantu pasien menggunakan teknik relaksasi pernafasan. D. Menghindari diskusi tentang hal-hal yang memicu kecemasan. Atau E. Memberikan informasi tentang terapi kognitif perilaku. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasan relaksasi pernafasan membantu menurunkan kecemasan secara fisiologis dan memberikan pasien kontrol atas reaksi tubuhnya. Ya, jadi jawabannya yang C. Membantu pasien menggunakan teknik relaksasi pernafasan. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam program pengendalian penyakit tidak menular atau PTM di komunitas? A. Penyediaan obat untuk semua pasien PTM. B. Pencegahan melalui edukasi tentang gaya hidup sehat. C. Peningkatan akses ke fasilitas kesehatan khusus PTM. D. Mengurangi interaksi masyarakat dengan penderita PTM. Atau E. Membatasi makanan tertentu di komunitas. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan pencegahan adalah langkah efektif untuk mengurangi prevalensi PTM seperti hipertensi dan diabetes di komunitas. Di yang B ya, pencegahan melalui edukasi tentang gaya hidup sehat. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam menangani wabah diare di suatu komunitas? A. Memberikan antibiotik kepada seluruh masyarakat. B. Mendistribusikan oralit dan memberikan edukasi kebersihan. C. Membatasi akses air untuk mencegah kontaminasi. D. Menyiapkan fasilitas isolasi untuk pasien. Atau E. Meningkatkan jumlah tenaga kesehatan di komunitas. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan distribusi oralit dan edukasi kebersihan adalah langkah awal untuk mencegah dehidrasi dan penyebaran penyakit. Yang B, mendistribusikan oralit dan memberikan edukasi kebersihan. Selanjutnya, apa tujuan utama dalam surveillance epidemiologi di komunitas? A. Menyediakan data statistik untuk laporan kesehatan. B. Mengidentifikasi dan mencegah penyebaran penyakit. C. Menambah jumlah tenaga kesehatan di komunitas. D. Menentukan kebijakan kesehatan berbasis wilayah. E. Membatasi pergerakan masyarakat selama wabah. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, surveillance epidemiologi bertujuan untuk mendeteksi dini dan mencegah penyebaran penyakit di masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang B ya, mengidentifikasi dan mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk mengurangi angka kejadian tuberkulosis ya atau TB di komunitas? A. Menyediakan masker untuk semua individu. B. Memberikan DOTS ya kepada pasien TB. C. Mengisolasi pasien TB hingga sembuh total. D. Menghindari kontak langsung dengan pasien TB. Atau E. Meningkatkan fasilitas perawatan intensif di komunitas. Kita lihat jawabannya adalah yang B ya. Pembahasan DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course itu memastikan pasien TB mematuhi pengobatan dan membantu mencegah resistensi obat.
Jadi jawabannya adalah yang B, memberikan DOTS ya kepada pasien TB. Selanjutnya, apa peran utama perawat dalam program kesehatan lingkungan di komunitas? A. Membersihkan lingkungan masyarakat secara langsung. B. Menghapuskan penggunaan plastik di seluruh komunitas. C. Memastikan seluruh limbah domestik dibuang ke sungai. D. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Atau E. Menyediakan tenaga kesehatan khusus untuk lingkungan. Kita lihat jawaban yang benar itu adalah yang D. Pembahasannya, edukasi sanitasi adalah peran utama perawat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan lingkungan. Ya, jadi yang D, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi yang baik. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat untuk memastikan program pemberdayaan masyarakat berbasis kebutuhan nyata? A. Menggunakan data statistik saja untuk perencanaan. B. Melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat secara mendalam. C. Membandingkan kebutuhan masyarakat dengan wilayah lain. D. Membiarkan masyarakat menentukan program tanpa arah. E. Menjalankan program berdasarkan pengalaman perawat sebelumnya. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasannya, pengkajian kebutuhan membantu memastikan bahwa program sesuai dengan prioritas dan masalah nyata yang dihadapi masyarakat. Jadi jawabannya yang B ya. Melakukan pengkajian kebutuhan masyarakat secara mendalam. Selanjutnya, apa tantangan utama dalam proses pemberdayaan masyarakat? A. Ketergantungan masyarakat pada tenaga kesehatan. B. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program. C. Kurangnya dana untuk melaksanakan program. D. Ketidaksiapan masyarakat untuk berubah. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya adalah yang E ya. Nah, jadi semua ini merupakan adalah tantangan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita lihat pembahasannya ya, pemberdayaan masyarakat itu menghadapi banyak tantangan, termasuk rendahnya partisipasi, kemudian ketergantungan masyarakat, dan keterbatasan sumber daya. Jadi jawabannya E, semua benar. Semua benar atau ABCD itu benar. Selanjutnya, apa tujuan utama pemberdayaan masyarakat dalam konteks kesehatan? A. Mengurangi beban kerja tenaga kesehatan. B. Membantu masyarakat memahami pentingnya layanan kesehatan. C. Menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri. D. Memberikan fasilitas kesehatan gratis kepada masyarakat. Atau E. Mengurangi anggaran pemerintah untuk kesehatan. Kita lihat ya, jawabannya adalah yang C. Pembahasan, pemberdayaan bertujuan menciptakan masyarakat yang memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan secara mandiri. Jadi yang C, menciptakan masyarakat yang sehat dan mandiri. Selanjutnya, apa indikator bahwa masyarakat telah berhasil diberdayakan dalam aspek kesehatan? A. Tingginya jumlah kunjungan ke fasilitas kesehatan. B. Masyarakat mampu memecahkan masalah kesehatannya sendiri. C. Semua masalah kesehatan masyarakat telah hilang. D. Ketergantungan masyarakat pada kader kesehatan meningkat. Atau E. Masyarakat tidak lagi membutuhkan layanan kesehatan. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan indikator keberhasilan pemberdayaan adalah kemampuan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menangani masalah kesehatan secara mandiri. Jadi yang B ya, masyarakat mampu memecahkan masalah kesehatannya sendiri. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat jika masyarakat menolak program pemberdayaan kesehatan? A. Membatalkan program tersebut. B. Memaksa program dengan melibatkan pihak berwenang. C. Melanjutkan program tanpa persetujuan masyarakat. D. Mengganti program dengan intervensi kesehatan lain. Atau E. Mengidentifikasi penyebab penolakan dan merevisi pendekatan program.
Kita lihat jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Nah ini mohon maaf, ini jawabannya adalah yang E. Kita lihat pembahasan. Memahami penyebab penolakan masyarakat, membantu perawat menyesuaikan program agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat ya. Jadi kalau terjadi penolakan terhadap program kesehatan ya, pemberdayaan kesehatan itu bisa melakukan identifikasi dulu penyebab penolakannya apa dan kemudian melakukan revisi pendekatan program yang sesuai dengan kultur budaya di masyarakat tersebut. Selanjutnya, bagaimana perawat dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan kesehatan? A. Menyediakan materi edukasi yang mudah dipahami. B. Mengadakan seminar formal dengan narasumber ahli. C. Melibatkan masyarakat dalam diskusi interaktif dan praktik langsung. D. Menyebarkan informasi melalui media sosial saja. Atau E. Mengirimkan pamflet kesehatan ke setiap rumah tangga. Kita lihat jawabannya benar itu adalah yang C. Pembahasan, diskusi interaktif, dan praktik langsung lebih efektif karena memungkinkan masyarakat memahami dan menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi yang C ya. Jadi melibatkan masyarakat dalam diskusi interaktif dan praktik langsung. Selanjutnya, apa strategi yang paling efektif untuk melibatkan kelompok marginal dalam program pemberdayaan masyarakat? A. Menyediakan subsidi langsung kepada kelompok marginal. B. Mengundang mereka dalam kegiatan komunitas umum. C. Membentuk kelompok khusus yang mendukung kebutuhan mereka. D. Mengutamakan kelompok mayoritas dalam program. E. Menunggu hingga mereka menyatakan minat untuk berpartisipasi. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya benar adalah yang C. Pembahasan kelompok marginal membutuhkan perhatian khusus melalui kelompok pendukung agar mereka merasa nyaman dan mampu beradaptasi. Nah, jadi jawabannya yang C, membentuk kelompok khusus yang mendukung kebutuhan mereka. Selanjutnya, apa langkah utama perawat dalam mendorong kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah dalam pemberdayaan kesehatan? A. Mengatur pertemuan langsung antara masyarakat dan pemerintah. B. Memberikan laporan berkala tentang kondisi masyarakat kepada pemerintah. C. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan kesehatan pemerintah. D. Menyediakan sumber daya untuk mendukung program pemerintah. Atau E. Membiarkan masyarakat menyuarakan pendapat tanpa arahan. Kita lihat jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan pertemuan langsung memperkuat komunikasi dua arah sehingga masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama lebih efektif. Jadi yang A ya, mengatur pertemuan langsung antara masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, apa yang menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan program pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil? A. Kurangnya tenaga kesehatan di daerah tersebut. B. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. C. Sulitnya akses terhadap sumber daya kesehatan. D. Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap program. Atau E. Semua jawaban benar. Kita lihat jawabannya adalah E ya. Pembahasan program di daerah terpencil seringkali menghadapi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya, aksesibilitas, dan kepercayaan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi 4 ini merupakan sebuah tantangan ya terhadap program pemberdayaan masyarakat di daerah terpencil. Sehingga jawabannya semua benar. Selanjutnya, apa tindakan yang paling sesuai untuk memastikan keberhasilan kader kesehatan masyarakat dalam program pemberdayaan? A. Memberikan pelatihan rutin kepada kader. B. Mengurangi tanggung jawab kader untuk fokus pada tugas spesifik.
C. Menggantikan peran kader dengan tenaga kesehatan profesional. D. Membatasi peran kader hanya dalam edukasi. E. Membiarkan kader bekerja secara independen tanpa supervisi. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan pelatihan rutin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kader, sehingga mereka dapat mendukung pemberdayaan masyarakat secara efektif. Ya, jadi jawabannya yang A, memberikan pelatihan rutin kepada kader. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan? A. Melibatkan tokoh masyarakat sebagai pendukung program. B. Menjadwalkan program tanpa diskusi dengan masyarakat. C. Memberikan insentif kepada setiap individu yang berpartisipasi. D. Memaksa masyarakat untuk mengikuti program kesehatan. Atau E. Membatasi pelaksanaan program pada komunitas tertentu. Jawabannya adalah yang kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan tokoh masyarakat memiliki pengaruh besar dan dapat membantu mendorong partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Ya, jadi yang A, melibatkan tokoh masyarakat sebagai pendukung program. Selanjutnya, apa indikator keberhasilan program kesehatan berbasis keluarga? A. Semua anggota keluarga mematuhi jadwal pemeriksaan kesehatan. B. Keluarga mampu mengatasi masalah kesehatan mereka secara mandiri. C. Penurunan jumlah kunjungan keluarga ke fasilitas kesehatan. D. Peningkatan jumlah anggota keluarga yang mengikuti kegiatan kesehatan. Atau E. Penggunaan dana program sesuai anggaran. Kita lihat jawabannya adalah yang B. Pembahasan keberhasilan program berbasis keluarga diukur dari kemandirian keluarga dalam menjaga dan meningkatkan kesehatannya. Ya, jadi ini ya, yang B, keluarga itu mampu mengatasi masalah kesehatan mereka secara mandiri. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama program pengabdian untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak di komunitas? A. Memberikan edukasi tentang ASI eksklusif dan imunisasi. B. Menyediakan makanan tambahan untuk semua anak. C. Melakukan screening kesehatan ibu secara berkala. D. Menyediakan layanan persalinan gratis. Atau E. Menghindari intervensi kesehatan pada masa kehamilan. Kita lihat jawabannya adalah yang A. ASI eksklusif dan imunisasi adalah langkah preventif yang penting dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak di komunitas. Jadi yang A ya, memberikan edukasi tentang ASI eksklusif dan imunisasi. Selanjutnya, apa langkah pertama dalam program pengabdian untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit tidak menular atau PTM? A. Melakukan kampanye gaya hidup sehat. B. Menyediakan pengobatan gratis untuk pasien PTM. C. Melakukan screening kesehatan pada masyarakat. D. Mengurangi konsumsi gula dan garam di komunitas. Atau E. Menambah jumlah fasilitas kesehatan di wilayah tersebut. Jawabnya adalah yang kita lihat yang benar itu adalah yang A. Pembahasan kampanye gaya hidup sehat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah PTM melalui perubahan perilaku. Jadi yang A ya, melakukan kampanye gaya hidup sehat. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat jika masyarakat menunjukkan ketergantungan pada layanan pengobatan gratis? A. Mengalihkan masyarakat ke fasilitas kesehatan berbayar. B. Menghentikan layanan pengobatan gratis secara tiba-tiba. C. Meningkatkan jumlah layanan pengobatan gratis. D. Memberikan edukasi tentang pentingnya pencegahan penyakit. Atau E. Membatasi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kita lihat jawabannya adalah yang D ya. Pembahasannya, pencegahan penyakit mengurangi ketergantungan masyarakat pada layanan pengobatan, sekaligus meningkatkan kemandirian mereka dalam menjaga kesehatan. Nah, jadi yang D, yaitu melakukan atau memberikan edukasi tentang pentingnya pencegahan penyakit. Selanjutnya, bagaimana perawat dapat mengatasi tantangan geografis
dalam program pengabdian masyarakat di daerah terpencil. A. Menggunakan tenaga kesehatan lokal untuk mendukung program. B. Membatasi pelaksanaan program hanya di daerah yang mudah dijangkau. C. Mengandalkan kunjungan perawat secara berkala tanpa pendukung lain. D. Menyediakan layanan kesehatan hanya untuk kasus darurat. Atau E. Menghentikan program di daerah terpencil hingga akses membaik. Jawabannya adalah kita lihat jawabannya yang A. Pembahasan tenaga kesehatan lokal lebih memahami kondisi wilayah dan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil dengan lebih efektif. Ya, jadi jawabannya yang A, bisa menggunakan tenaga kesehatan lokal untuk mendukung program. Selanjutnya, apa yang menjadi fokus utama dalam program pengabdian kesehatan mental di masyarakat? A. Mengandalkan dukungan farmakoterapi untuk semua kasus. B. Menyediakan layanan konsultasi kesehatan mental gratis. C. Mengidentifikasi individu dengan gangguan mental berat. D. Menghindari diskusi tentang kesehatan mental di masyarakat. Atau E. Mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Kita lihat jawabannya adalah yang E. Pembahasannya, mengurangi stigma adalah langkah penting untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap program kesehatan mental. Jadi yang E ya, mengurangi stigma terhadap gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, apa peran penting teknologi dalam program pengabdian kesehatan masyarakat? A. Menyediakan layanan kesehatan tanpa kunjungan langsung. B. Menggantikan peran tenaga kesehatan dalam program. C. Meningkatkan akses informasi kesehatan melalui platform digital. D. Menghindari interaksi langsung antara perawat dan masyarakat. Atau E. Mengandalkan teknologi sepenuhnya tanpa edukasi tambahan. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Pembahasannya, teknologi memungkinkan penyebaran informasi kesehatan secara cepat dan luas, meningkatkan kesadaran masyarakat. Ya, jadi jawabannya yang C ya, meningkatkan akses informasi kesehatan melalui platform digital. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan perawat untuk memastikan bahwa program pengabdian memiliki dampak positif? A. Melakukan evaluasi bersama masyarakat secara berkala. B. Menentukan dampak program berdasarkan pandangan perawat. C. Menghindari pengukuran dampak jika program masih berjalan. D. Menggantungkan keberhasilan program pada tokoh masyarakat. Atau E. Mengabaikan umpan balik dari masyarakat selama evaluasi. Kita lihat jawabannya adalah yang A. Pembahasan, evaluasi berkala dengan melibatkan masyarakat membantu mengidentifikasi dampak program dan memperbaiki kekurangan yang ada. Jadi jawabannya yang A ya teman-teman. Melakukan evaluasi bersama masyarakat secara berkala. Selanjutnya, apa langkah terbaik untuk menjaga keberlanjutan program pengabdian setelah program formal selesai? A. Membentuk kader kesehatan masyarakat untuk melanjutkan program. B. Menyerahkan program sepenuhnya kepada pemerintah. C. Mengurangi lingkup program setelah dukungan formal berakhir. D. Mengandalkan pendanaan dari pihak luar tanpa evaluasi. Atau E. Menghapus program jika masyarakat tidak berpartisipasi. Jawabannya adalah yang kita lihat, jawabannya adalah yang A ya. Pembahasan, kader kesehatan masyarakat dapat melanjutkan program dan menjaga keberlanjutan dampak positif di komunitas. Di yang A ya, bisa membentuk kader kesehatan masyarakat untuk melanjutkan program tersebut. Nah, teman-teman, demikianlah ya contoh dari 80 soal yang sudah kita simulasikan tadi. Mudah-mudahan soal-soal ini bisa membantu teman-teman saat nanti menjawab pada saat ujian. Dan pada akhirnya, hasil yang baik itu dikarenakan usaha yang baik.
Terima kasih, semoga sukses. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.